Kadang, pertemuan paling singkat justru meninggalkan luka paling dalam. Dan malam itu, jati awal dari semuanya. Mereka bertemu tanpa nama, tanpa janji. Tapi justru itu yang membuat semuanya jadi rumit. Jangan lupa subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Part 38, dia bukan untukmu. Senin pagi datang biasa saja. Nathan tetap menjemput. Zahra tetap berpura-pura santai. Namun sejak malam di bukit itu, ada sesuatu yang berubah. Mereka tak lagi canggung, tak lagi banyak menahan. Nathan lebih sering menggenggam tangan Zahra saat menyetir. Zahra lebih sering tersenyum tanpa alasan. Dan diam-diam, mereka sama-sama tahu, hubungan ini bukan lagi sekadar dekat. Pagi itu Nathan mengantar Zahra ke kampus. Sebelum turun, Nathan menahan tangannya. Nanti sore kosong, kenapa? Aku mau ngajak makan. Lagi? Nathan mengangguk. Merayakan aku masih hidup habis dimarahin papa. Zahra tertawa kecil. Jam berapa? Jam 6. Oke. Nathan tersenyum puas. Namun saat Zahra masuk area kampus, dua satpam menghampirinya. Mbak Zahra? Iya. Ada yang cari di ruang administrasi. Zahra bingung. Ada masalah pembayaran? Kami nggak tahu, Mbak. Ia berjalan ke gedung administrasi dengan perasaan aneh. Di dalam ruangan, seorang wanita paruh baya berdiri rapi, elegan, dingin. Mama Nathan. Zahra membeku. Ibu, wanita itu tersenyum tipis. Duduk, Zahra. Zahra menurut perlahan. Tangannya dingin. Mama Nathan membuka map. Di dalamnya ada berkas kampus Zahra, nilai, tagihan UKT, data beasiswa. Zahra pucat. Ibu ngapain lihat semua ini? Saya cuma ingin paham. Nada suaranya lembut, tapi justru itu menakutkan. Paham kalau kamu anak pintar. Paham kalau kamu pekerja keras. Dan paham, kamu sedang berjuang keras naik kelas. Zahra menelan ludah. Ibu mau bilang apa? Mama Nathan menutup map perlahan. Saya suka kamu. Zahra terdiam. Kamu sopan. Kamu kuat. Kamu berbeda dari perempuan yang biasa ada di sekitar Nathan. Harapan kecil muncul. Lalu hancur di kalimat berikutnya. Tapi kamu bukan untuk dia. Ruangan terasa mengecil. Zahra menatap kosong. Kenapa? Mama Nathan menatapnya tenang. Karena dunia kalian akan saling menghancurkan. Karena keluarga kami tidak hidup sederhana. Karena Nathan keras kepala dan akan melawan semua orang demi kamu. Ia mencondongkan tubuh sedikit. Dan saya tidak mau anak saya kehilangan masa depan karena cinta yang belum tentu bertahan. Air mata Zahra mulai menggenang. Ibu bahkan belum kenal saya. Saya cukup kenal dunia. Sunyi panjang. Lalu Mama Nathan mengeluarkan amplop putih. Zahra menatapnya. Ini apa? Bantuan. Selesaikan kuliahmu. Mulai hidup baru. Dan tinggalkan Nathan. Zahra langsung berdiri. Kursi bergeser keras. Saya bukan orang seperti itu. Mama Nathan tetap tenang. Saya tahu. Makanya saya datang sendiri, bukan kirim orang. Zahra gemetar. Kalau saya menolak, Mama Nathan menatap lurus. Maka saya akan cari cara lain. Ketenangan wanita yang ada di hadapnya benar-benar membuat Zahra takut. Bukan pada hinaan, tapi pada kekuasaan. Ia mendorong amplop itu kembali. Saya nggak bisa dibeli. Mama Nathan mengangguk pelan. Saya harap begitu, lalu berdiri. Sebelum pergi, ia berhenti di pintu. Kalau kamu sayang Nathan, ia menoleh sedikit. Lepaskan dia sebelum saya paksa. Pintu tertutup. Zahra terduduk lemas. Tangannya bergetar. Ponselnya berbunyi. Nathan, jam 6 jangan kabur ya. Air mata Zahra jatuh. Entah mengapa pesan manis itu terasa menyakitkan. Sore hari, Nathan menunggu di depan kos, membawa bunga kecil di jok samping. Namun tirai kamar Zahra tertutup. Dan di dalam kamar, Zahra duduk di lantai sambil menangis. Mengetik satu pesan. Jangan jemput aku lagi. Setiap cerita punya waktunya. Dan setiap perasaan akan menemukan tempatnya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Sampai jumpa di Senandika Senja.